Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang skenario pembelajaran. Yang mana saya, Mutmainah Putri Rizky dengan NIM A1D1181055 akan menjelaskan pengertian keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Nah, keterampilan menyusun skenario pembelajaran merupakan sebuah keterampilan merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, penyajian atau kegiatan inti dan juga penutup, serta tindak lanjut, uraian pembelajaran yang akan dilaksanakan, pemilihan media dan alat yang akan digunakan pengajar maupun peserta didik dengan tujuan untuk mempermudah proses pembelajarannya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan penyusun skenario pembelajaran. Yang pertama itu ada memberikan pedoman tentang tahap dan langkah-langkah urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan panduan tentang uraian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan baik oleh pengajar maupun oleh peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan panduan tentang metode, strategi, teknik, medis dan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Yang terakhir yaitu memberikan panduan tentang estimasi penggunaan waktu pada setiap kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen penyusunan skenario pembelajaran. Komponen penyusunan skenario pembelajaran yang pertama ada menetapkan tahap atau langkah-langkah kegiatan urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada menetapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh baik pengajar maupun peserta didik. Yang ketiga memilih metode dan strategi yang tepat. Yang keempat membuat rencana proses pembelajaran. Yang kelima mengelola kelas dinamis, aktif, interaktif, dan partisipasif. Ditambahkan lagi pembelajaran yang aktif, inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Yang keenam, mengorganisasikan kelas secara klasikal, individu maupun kelompok. Yang ketujuh, menetapkan estimasi penggunaan waktu pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, memberikan konsultasi kepada peserta didik. Kepada Janisa, NIM A1D11857, saya akan menjelaskan tentang prinsip penggunaan. Yang pertama, sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan jenis materi pembelajaran, apakah fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah menyangkut sarana maupun prasarana yang tersedia. Yang terakhir, sesuai dengan kemampuan pengajar. Baik, saya Nur Halimah dengan NIM A1D1181063 akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai langkah kerja menyusun skenario pembelajaran, di mana ada beberapa langkah dalam menyusun skenario pembelajaran. Yang pertama atau langkah pertama yakni pelajari LKS atau lembar kerja soal yang akan digunakan oleh siswa guna mengetahui materi apa yang akan dipelajari dan dengan cara bagaimana guru akan memfasilitasi peserta didik. Yang kedua, tentukan waktu, peralatan atau alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tulislah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang direncanakan secara lengkap. Yang keempat yakni tuliskan rencana penilaian terhadap kegiatan belajar. Dan yang kelima, kriteria keberhasilan hasil penilaian dapat dirinci secara detail dan mencakup 3 rangkap, yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan skenario pembelajaran secara umum. Langkah yang pertama adalah identify focal issue or decision, yaitu mengidentifikasikan isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya. Kemudian langkah kedua yaitu identify key forecast, adalah mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi focal issue di masa yang akan datang. Kemudian langkah yang ketiga adalah identify driving change drivers,
yaitu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan key forecast di atas. Secara umum, dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, driving forecast yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi. Kemudian langkah keempat adalah identify uncertainty, yaitu mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian yang kelima adalah selecting the scenario logic, yaitu menyusun logika skenario melalui suatu kualitatif, terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan focus group discussion untuk mendapatkan suatu skenario dengan alternatif-alternatif lainnya secara logis. Kemudian langkah keenam yaitu fleshing out the scenario, yaitu pada tahap ini merupakan tahap penguatan skenario. Perumus skenario dapat menambahkan berbagai pendapat dari berbagai narasumber dan para ahli yang sudah didapat dan ditulis pada tahap sebelumnya.